Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru dosen penguji kinerja pada PBG Transformasi Pendidikan Guru Kelas tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Khotimatus Saadah. Saya guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah Minatur Rahman Beringin Wajak Malang. Saya sekarang menjadi mahasiswa PPG Guru Kelas tahap 4 tahun 2025 di LPTK UIN Alauddin Makassar dengan NIM 21000125751. Pada hari ini, Selasa 27 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Minatur Rahman, kelas 6 mata pelajaran seni rupa dengan materi daur ulang sampah. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semuanya sikap sempurna. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa haluk? Good morning, student. Good morning, Miss. How are you today? I am fine, thank you, and you? I'm fine too, thank you. Oke, hari ini kita berdoa dulu. Minta tolong untuk ketua kelasnya, Mas Lukas, untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar kembali ke sekolah lagi dalam keadaan sehat. Pun, Mas, Mbak, apakah sekarang ada teman kita yang tidak masuk? Ada. Siapa? Sofi. Mbak Sofi. Mas Sigit sama Mas Gibran. Iya. Mereka tidak masuk karena sakit. Kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit diberi cepat sembuh oleh Allah. Amin. Oke, kita akan evaluasi materi kita yang kemarin. Kemarin kita mau belajar tentang apa ya? Oh, tentang ragam hias. Apa ragam hias? Masih ingat? Bentuk dasar hias atau motif. Oh iya, contohnya apa? Batik. Dapat kita temui di baju kita, baju batik ya. Dasternya bundanya banyak sekali. Kira-kira media untuk ragam hias kemarin apa saja contohnya? Kertas. Kain, apalagi kanvas. Kalau kita seringnya di kertas ya, biasanya anak-anak kalau di kertas itu pakai apa gambarnya? Pensil, spidol, krayon. Oke, Pun. Kira-kira ragam hias itu memakai teknik apa? Masih ingat? Teknik garis. Garis, apalagi? Arsir, apalagi? Oke, apalagi? Pointilis. Alhamdulillah kita masih ingat materi yang kemarin. Untuk hari ini kita akan membahas tentang daur ulang sampah. Wah, kalau kita bicara tentang sampah, sampah apa saja yang sering kita temui, Mbak, Mas? Plastik. Ketika Saman makan snack mesti ada sampahnya. Sampah apa lagi? Botol bekas. Sampah apa lagi? Kardus. Apa lagi? Kresek. Banyak sekali sampah, Mas. Mbak, kira-kira
Jika sampah itu tidak kita buang, tidak kita olah semestinya, akan menyebabkan apa kira-kira? Apalagi selain banjir? Sarang penyakit ya, dengan sampah yang banyak. Sampah itu senengane apa sih, Mas? Sopo sing seneng mencelok nang sampah? Lalat. Engko lek malalati mencelok nang sampah, terus mencelok nang sampean, wah itu bisa menjadi penyakit. Oke. Bon, sekarang sebelumnya kita akan tes fokusnya sampean. Apakah sampean sudah fokus atau belum? Oke, semuanya tepuk tunggal ganda. Tepuk 3 2 1. Pagi, siang, pagi, sore, malam. Sip, berarti semuanya sudah fokus. Oke. Anak-anak, kita sering menemui banyak sampah di lingkungan kita, entah itu di sekolah, di rumah, ataupun ketika kita ada di luar sekolah dan di luar rumah. Kira-kira apa yang menyebabkan sampah banyak sekali, sampah di sana sini ada? Kira-kira sebabnya apa ya? Sebabnya apa kira-kira? Hayo. Ketika sampai jajan, snacknya banyak yang dibungkus plastik. Nah, sehingga sampah bisa menumpuk. Ketika sampai di rumah, bundanya beli belanjaan, semuanya ada plastiknya. Jadi sampah itu disebabkan karena banyak sekali yang kita beli, yang kita makan, semuanya menggunakan sampah plastik. Kira-kira agar sampah tidak banyak di lingkungan kita, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Mendaur ulang. Selain mendaur ulang, kira-kira apa? Apa, Mas? Menggunakan kembali. Kira-kira apa lagi ketika kita ada sampah berserakan? Apa yang harus kita lakukan? Memungut, kemudian membuang ke tempat sampah, dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan agar sampah itu bisa minimalis, tidak banyak sekali. Nah, di tujuan pembelajaran kali ini ya, kita akan belajar tentang ini sampah apa, bisa didaur ulang atau tidak. Jadi kita belajar sampah ini cocoknya kita jadikan apa sehingga sampah tidak menumpuk, sehingga sampah tidak sampai di mana-mana. Kemudian kita bisa membuat karya seni dari sampah, misalnya dari sampah limbah rumah tangga, dari sampah-sampah yang habis kita pakai, misalkan habis minum, beli minuman yang ada botolnya atau gelasnya, bagaimana caranya itu bisa kita gunakan kembali dengan membuat hasta karya atau seni kriya. Kemudian nanti kita juga akan tahu bagaimana sih agar sampah itu bisa menjadi selain menjadi hiasan atau mainan. Nah, kita akan mempelajari tentang itu dari video yang kita lihat kali ini. Bon, semuanya masih semangat? Masih mau mengikuti? Masih mau nonton videonya bagaimana? Masih oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Masih lemas. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Oke, kita tonton untuk video kali ini. Seni rupa kelas 6 unit 11 membuat karya seni dari bahan daur ulang limbah rumah tangga. Daur ulang limbah plastik. Daur ulang plastik adalah kegiatan mengelola dan menggunakan plastik bekas agar dapat digunakan kembali atau diolah menjadi barang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan memiliki nilai jual. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi dan membatasi adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Salah satu produsen limbah yang tidak pernah berhenti berproduksi adalah rumah kita sendiri. Dengan mengurangi sampah dari rumah, kita akan berperan aktif mengurangi
sampah secara global. Menurut angka ini 2018 kita dapat mengklasifikasikannya terlebih dahulu di antara limbah padat yang terdapat di daur ulang dengan yang tidak. Limbah rumah tangga terdiri dari dua bentuk, yaitu limbah padat dan cair. Limbah padat misalnya sampah, daun-daunan, botol bekas, plastik, kaleng bekas, kertas bekas, dan lain-lain. Limbah cair misalnya air sabun cuci baju dan kering, air bekas mandi, air seni, dan lain-lain. Daur ulang recycle sampah menjadi kerajinan benda. Cara penanganan sampah plastik yang bisa kita lakukan adalah 3R: reuse, reduce, recycle. Reuse adalah memakai berulang kali barang-barang yang terbuat dari plastik. Reduce adalah mengurangi pembelian atau penggunaan barang-barang dari plastik, terutama barang-barang yang sekali pakai. Recycle adalah mendaur ulang barang-barang yang terbuat dari plastik. Menurut Harikot dan Jayanti 2017. Daur ulang adalah suatu proses untuk mengembalikan limbah-limbah atau bahan-bahan yang sudah tidak berguna menjadi berguna kembali. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan seluruh bahan atau bahan tertentu saja yang akan diolah kembali. Langkah-langkah daur ulang plastik menjadi kerajinan bunga dan indah. Silakan kalian pelajari dan ikuti caranya. Kemudian lakukan seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Jika belum paham, silahkan ikuti atau baca cara atau langkah-langkah daur ulang plastik menjadi kerajinan bunga dan indah. Menciptakan gaya seni daur ulang dari limbah plastik, yaitu pertama bisa jadi cairan anak dari botol plastik, yang kedua menggunakan botol plastik jadi anting, yang ketiga bungkus bekas jadi tas cantik. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like and subscribe. Oke. Semuanya sudah menyaksikan videonya. Bagaimana kira-kira? Bisa membuat seperti yang ada di video? Bisa. Berarti kita bisa memanfaatkan sampah-sampah di sekitar kita menjadi barang-barang yang berguna. Jadi tadi sudah dijelaskan, mendaur ulang sampah itu ada berapa tadi? Cara, di sini dijelaskan ada cara mendaur ulang sampah, ya. Tadi cara yang pertama apa? Reuse. Yang kedua? Reduce. Yang ketiga? Recycle. Apa reuse? Oke. Memakai kembali barang-barang yang terbuat dari plastik. Kira-kira contohnya apa ya? Botol air minum, nah itu bisa dipakai kembali ya. Biasanya botol yang sampean pakai ke sekolah, yang sampean untuk membawa minum ke sekolah, nah itu bisa dipakai kembali. Kemudian yang kedua adalah reduce. Apa reduce? Mengurangi pembelian atau penggunaan barang-barang dari plastik. Oke, jadi mengurangi pembelian. Mungkin sama sering ke supermarket, biasanya pakai kantong apa tidak. Nah, biasanya kan ditanya seperti itu ya. Nah, itu salah satu cara untuk mengurangi sampah yang ada di sekitar kita. Yang ketiga adalah recycle. Apa recycle itu? Mendaur ulang barang-barang yang terbuat dari plastik.
mendaur ulang barang-barang yang terbuat dari plastik. Nah, hari ini kita akan mendaur ulang barang-barang yang terbuat dari plastik atau mendaur ulang sampah, yaitu recycle. Kita kemarin sudah menjadwalkan, oh Samen harus bawa apa, hari ini kita harus bawa apa. Semuanya sudah membawa sampah yang sudah siap untuk kita jadikan barang-barang yang bagus. Sudah ya, jadi macam-macam. Ada yang bawa apa saja ini? Plastik bekas. Ada yang bawa apa lagi? Botol bekas. Oke, Bon. Habis ini kita akan memulai membuat itu. Sebelumnya Ustazah Otim akan membagikan dulu tugasnya. Oke. Sudah siap semuanya, nggih? Dalam? Oh, kurang satu, nggih. Permisi. Oh, nggih. Kak Pawatane. Sudah? Semuanya sudah menerima lembar tugasnya? Oke, sekarang bisa memulai membuat daur ulang sampah untuk dijadikan hastakarya atau seni kriya.
wis iki ditumpuk-tumpuk ngene sampai dhuwur wis dadi Mas. Tumpuk-tumpuk sampai dhuwur. Ini tumpuk sampai dhuwur wis. Ya wis oke. Oh diguntingnya ya Mas Jaki. Emang nggak usah digunting nggak boleh. Jadi oke, wis. Hah? Ya. Biasanya dari ini aja. Dari ini. Ya. Dibentuk bunga bisa. Nggih. Contoh ya. Sudah selesai Mas? Belum. Ada kendala? Boten. Oh, nggih. Ini punya siapa? Sudah selesai. Mas Yoges. Mas Abid kurang di mananya? Mas Fajar tinggal merapikan ya. Nggih. Oh, Mas Lukas masih lama? Belum sudah selesai? Lumayan. Ini sudah selesai ya? Ini proyek yang kedua. Oke. Apa? Oh, buat tempatnya di situ. Oke. Ini sudah jadi. Ya, biasanya bisa ditambah lagi ini. Oke. Oke. Sudah Mas? Nggih. Apakah ada kendala Mas Sultan? Mboten. Sudah selesai, tinggal apa ini? Tinggal lihat saja. Oke. Mas Zaki masih buat itu. Gunting, ini guntingnya. Oke. Selesai Mbak? Apakah ada kesulitan? Boten. Agak licin. Ini sudah selesai. Mau buat warna apa lagi? Oke, kuning. Pinjam gunting yang guntingnya mboten Nah, pinjam gunting. Selesai? Oke. Selesai. Buat berapa ini? Ini pendek ya. Ada kesulitan kah? Boten. Nggih, enggak usah, enggak apa-apa wis. Ditarik enggak apa-apa, Pak. Mana, Bu? Oh ya, kok kedene ya. Nyas. Kan diurai. Lapis berapa itu tadi? 6. Selesai? Ada kesulitan? Enggak. Oke. Selesai? Belum. Ya wes begitu kan. Ya, okay. Alhamdulillah sudah selesai semuanya.
Sudah. Oke, sekarang biar kita tahu teman-teman kita atau kelompok lain membuat apa, kita akan meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil karyanya. Siapa dulu yang akan presentasi hari ini? Oke, siapa dulu ya? Oh, kelompoknya ini aja, kelompoknya Mbak Karunia. Monggo, silakan. Di sini dipegang kayak gini. Nggih, tunjukkan sama teman-teman hasil karyanya ini teman-teman. Monggo. Salam dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ini adalah hasil dari kelompok saya. Kami membuat bunga dari kresek bekas. Fungsi dari bunga ini adalah sebagai hiasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya dari kelompok mana lagi? Oke, kelompoknya Mas Fajar. Ayo Mas Fajar, monggo sama teman-temannya. Wih, buat apa ini? Ben, jelaskan teman-teman. Perhatikan, ini adalah hasil karya dari kelompoknya Mas Fajar. Silakan disampaikan Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat karya dari botol bekas dan sedotan bekas. Ini manfaatnya buat pada pensil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Fajar. Silakan boleh duduk kembali. Kemudian dari kelompoknya siapa lagi? Mas Lukas. Ayo Mas Lukas. Di bawah juga semuanya. Oke, buat apa ini Mas Lukas? Ya. Bon, ditunjukkan sama teman-teman. Ini adalah hasil karya kelompoknya Mas Lukas dan teman-teman. Monggo disampaikan sama temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil kotak pensil dari kelompok saya. Kotak pensil ini terbuat dari botol bekas dan stik es krim sama sedotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Lukas dan teman-teman. Terus siapa lagi nih yang masih belum? Kelompoknya Mbak Nafiza. Silakan Mbak Nafiza dan kelompoknya. Ben, teman-teman lihat hasilnya kelompoknya Mbak Nafiza. Silakan disampaikan Mbak Nafiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil karya dari kelompok kami yang terbuat dari kertas. Alasan kami membuat ini untuk mengulangi limbah yang ada di sekitar kita. Terus? Iya, untuk apa ini? Untuk hiasan rumah. Bagaimana teman-teman? Cantik kan? Nggih, pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Nafiza. Sekarang kelompoknya Mas Syafiq. Silahkan kelompoknya Mas Syafiq. Ben, disampaikan Mas Syafiq buat apa saja ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karya dari kelompok saya. Kelompok saya membuat kotak pensil yang terbuat dari botol bekas dan sedotan dan stik es krim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Syafiq. Silahkan duduk. Alhamdulillah kita semuanya sudah mempresentasikan hasil karya kita masing-masing. Tepuk tangan untuk kita semua.
Oke, masih semangat? Oke, kelas 6B. Kelas 6B. Wes rodok gak semangat. Ayo tangannya mana? Mosok mek hebat, mosok mek semangat tok. Ayo tangannya juga diangkat. Kelas 6B. Kelas 6B semangat. Oke, kita hari ini mempelajari tentang apa? Daur ulang sampah. Kita daur ulang sampah itu untuk apa? Agar apa? Mengurangi sampah yang ada di sekitar kita. Oke, Pun capek? Kira-kira kalau nanti kita belajar seperti ini lagi, kita buat proyek lagi, masih semangat kah? Oke, tadi lain kali kita membuat seperti ini lagi dengan materi yang berbeda ya. Tetap semangat ya, semuanya hasil karyanya bagus-bagus. Nanti bisa dipejeng atau diletakkan di rumah. Kita membuat yang lain, kita membuat inovasi-inovasi yang lain dari daur ulang sampah. Oke, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Nggih, semoga hari ini apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Oke, Mas Lukas, dipimpin untuk doanya Mas Lukas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah ya Tuhan kami, sampaikanlah tujuan kami, ampunkanlah dosa kami. Allah yang maha mulia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jangan lupa tetap belajar ya di rumah ya. Nggih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.